Halo Sobat Sehat Immanuel, kembali di Immanuel Podcast Rumah Sakit Immanuel Bandung at RS Immanuel BDG bersama saya Putri Dwi Nurul Lutfi. Sobat Sehat Immanuel, hari ini kita akan membahas mengenai eye rejuvenation. Penasaran nggak sih Sobat Sehat Immanuel apa itu eye rejuvenation? Baik, di sebelah saya sudah ada salah satu dokter spesialis kulit terbaik di Rumah Sakit Immanuel Bandung, yaitu Dr. Prawindra SPKK. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang. Dokter. Dokter, sekarang kita akan membahas mengenai eye rejuvenation ya dok. Dok, eye rejuvenation itu apa dok? Jadi kalau eye rejuvenation ini adalah tindakan atau prosedur untuk merejuvenasi kulit. Jadi meremajakan kulit. Seperti kita ketahui bahwa masalah kulit usia dewasa itu kalau nggak kendor kulitnya, lingkaran hitam di bawah matanya, karena berkurangnya kadar kolagen sama serabut elastis di situ. Jadi masalah-masalah ini yang harus kita obati ya, atau kita maksimalkan supaya nanti, karena bisa menurunkan kepercayaan diri tentunya. Iya betul ya, kadang kita nggak pede nih, mata kita kenapa ini tiba-tiba kayak gini betul, gitu betul, ya dokter. Ya. Oke. Dokter, mitos atau fakta obat rumahan dan krim bisa digunakan untuk mengurangi masalah pada kulit sekitar mata? Ya, itu fakta ya. Jadi beberapa obat itu yang di rumah seperti kompres dingin ya, kompres mungkin pernah dengar mentimun, yaitu bisa mengurangi mata sembab. Tapi untuk kantung mata, lingkaran hitam memang perlu tambahan krim-krim khusus yang direkomendasikan dokter tentunya. Baik. Apakah mitos atau fakta perlu dilakukan operasi untuk mengambil kulit berlebih yang membentuk kantung mata? Nah, itu mitos. Jadi kalau untuk perbaikan kantung mata ada dua prosedur biasanya. Bisa melalui operasi maupun bukan operasi sebenarnya. Kalau bukan operasi, kita kenal namanya filler. Tindakan filler itu memasukkan cairan tertentu yang isinya biasanya asam hyaluronat, nanti masuk ke dalam kulit bawah mata, bisa memperbaiki kantung mata yang terjadi. Nah, yang kedua selain itu ya, salah satu untuk memperbaiki kantung mata adalah operasi dengan blefaroplasti. Kalau filler tidak kurang maksimal tentunya pada satu pasien ini. Dok, apakah harus filler dulu atau operasi dulu? Kita nyoba filler dulu atau operasi, dok? Nah, tergantung. Jadi kita harus klasifikasikan pasien. Kalau misalnya di kantung matanya tampak banyak lemak, nah itu sudah pasti harus operasi. Karena lemaknya harus diambil, kemudian langsung dilakukan operasi. Kalau hanya cekung saja, itu bisa pilihannya dengan filler. Karena filler itu sebenarnya cukup aman ya, karena tindakannya juga nggak lama, hanya 15-20 menit, pasiennya udah langsung seneng hasilnya. Seneng ya dengan filler, luar biasa ya. Lalu, apakah mitos atau fakta tidur yang cukup dapat menghilangkan kantung mata dan mata panda, dok? Ya, itu fakta ya. Fakta juga. Fakta. Tidur yang cukup tentunya akan pola tidur yang cukup tentunya, dan pola tidur yang cukup dan berkualitas, itu yang paling penting. Itu akan memperbaiki tampilan di bawah mata, jadi kantung matanya bisa berkurang dan lingkaran bawah mata juga akan berkurang. Nah, untuk Sobat Sehat Immanuel, kata dokter tadi harus tidur berkualitas biar kantung matanya itu berkurang, betul ya dok ya? Lalu apakah mitos atau fakta mengurangi konsumsi garam yang berlebihan dapat menghilangkan kantung mata, dok? Ya, itu fakta ya. Jadi fakta juga. Beberapa penelitian bahwa disampaikan di situ bahwa diet tinggi garam akan menimbulkan akumulasi cairan di bawah area mata. Jadi memang kurangi konsumsi garam yang berlebihan tentunya. Nah, yang suka asin juga hati-hati ya, biar terhindar dari kantung mata, betul dok ya? Betul. Apakah mitos atau fakta mentimun dingin dapat menghilangkan kantung mata? Kalau mentimun dingin itu sebetulnya mitos ya, karena mentimun seperti yang tadi saya bilang
hanya bisa untuk mengurangi puffy eye aja. Oke. Mungkin biar matanya fresh gitu ya. Biar fresh. Tapi kalau untuk kantung mata nggak bisa karena memang pilihannya tadi antara operasi atau non operasi. Filler gitu atau operasi filler atau gitu ya. Yang blefaroplasti tadi. Mitos atau fakta kurang tidur dapat menyebabkan kantung mata terlihat. Oh iya betul, jelas itu fakta karena tidur harus berkualitas tadi betul tidur ya. Betul harus berkualitas dan cukup tidur. Kita tidur perlu sehari 7-8 jam. Kalau kurang ya pastinya nanti area sekitar matanya jadi kantung mata, kemudian lingkaran hitam dan sembab tentunya. Nah, nanti tampilannya tidak fresh. Tidak fresh, sobat sehat betul. Mitos atau fakta, kerutan mata dapat muncul di usia 20 tahun ke atas, dokter? Nah, itu fakta. Fakta. Jadi, kerutan mata ini ada 4 faktor, 4S disebutnya. Jadi, smoking, rokok, kemudian matahari, sun damage, kemudian sugar, ya. Gula, ya. Kemudian satu lagi itu kurang tidur, sleep. Kurang tidur, sleep. Iya, betul. Ujung-ujungnya kurang tidur lagi. Kurang tidur lagi. Karena biasanya kalau sobat sehat Immanuel udah dewasa tuh kurang tidur pasti ya, maksudnya karena banyak aktivitas gitu ya, dokter. Aktivitasnya terlalu banyak, jadi stres ya. Stres itu betul. Jadi walaupun kita stres tetap harus tidurnya sesuai waktunya dan cukup tidur tentunya. Betul, oke siap. Apakah mitos atau fakta sinar buruk ultraviolet dapat mengganggu keindahan mata, dok? Ya, betul. Jadi sinar buruk ultraviolet itu, saya jawab dulu ya, itu fakta. Jadi sinar buruk ultraviolet kita bagi dua, ada UVA sama UVB. UVA itu bisa menyebabkan flek-flek hitam di sekitar wajah. Nah, kalau untuk yang UVB bisa menimbulkan kerutan, salah satunya di bawah mata. Jadi itu fakta. Betul, oke, fakta. Lalu mitos atau fakta, pelembab wajah juga digunakan pada kulit area mata? Ya, sebetulnya itu fakta juga. Walau bagaimanapun, area sekitar mata kita harus kasih pelembab juga. Agar lembab. Nah, cuma hati-hati area kulit bawah mata itu biasanya lebih tipis kulitnya. Oh, lebih tipis. Jadi rentan terjadinya milium. Kita sebut milium itu semacam komedo. Nah, jadi saran dari saya buat sobat-sobat Immanuel. Nah, ini sobat sehat ya, sobat-sobat Immanuel. Jangan lupa pakai pelembab yang khusus direkomendasikan untuk area sekitar mata. Oke, ada pelembab khusus gitu ya, dokter? Yes, betul. Baik. Lalu, apakah mitos atau fakta penggunaan retinol yang sedang viral sekarang, dokter, dapat digunakan untuk perawatan kulit untuk menua dengan anggun, cantik, bersyukur, jadi kayak aging gracefully gitu loh, dok? Ya, itu fakta. Memang retinol saat ini sangat viral ya. Iya, betul. Mau di mana nih? Platform TikTok, Shopee dan lain-lain ya. Kadang di Instagram juga suka ada gitu ya, dokter. Itu memang benar ya, karena salah satu efek dari retinol yang mencerahkan. Cuman memang kalau fleknya atau masalah kulitnya tidak terlalu parah itu bisa. Hanya kita harus bagi lagi kalau misalnya fleknya misalnya terlalu tebal, tentunya kekuatan retinol itu kan beda-beda ya. Ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ada kita sebut vitamin A. Nah, vitamin A ini ada tingkatan, nah itu kita harus pilihkan sesuai dengan masalah kulitnya. Kalau fleknya makin tebal tentunya retinol tidak cukup karena itu sangat rendah dosisnya kalau untuk retinol ini. Oke. Tapi kalau misalnya nggak cukup, retinolnya dibanyakin gitu, dokter? Ngaruh nggak? Nggak juga. Karena tadi saya bilang flek masing-masing beda-beda ya. Iya. Jadi kalau fleknya tipis mungkin efeknya masih ada lah. Tapi kalau fleknya tebal, berapa banyak retinol? Nggak mungkin. Oke, nggak mungkin, sobat sehat Immanuel. Langsung ke dokter aja lah itu. Oke, baik, konsultasi dokter. Mitos atau fakta, dok, produk yang mahal itu hasilnya lebih baik, dok? Nah, itu mitos. Ya, jadi produk mahal belum tentu hasilnya baik. Tergantung juga dari komposisinya, kemudian kulitnya juga, respon dari pemakaian produknya. Jadi memang baiknya memang dikonsultasikan ke dokter sesuai dengan masalah yang ada supaya nanti mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan harapan tentunya. Nah, untuk sobat sehat Immanuel, hati-hati juga, produk mahal bukan berarti produk yang baik juga. Betul, ya dokter ya. Boleh. Apakah mitos atau fakta laser adalah cara efektif untuk menghilangkan masalah kulit pada sekitar mata, dok?
Ya, itu fakta. Jadi kebetulan nih di Immanuel, buat Sobat Sehat Immanuel, ada laser terbaru, laser Pico Second namanya. Nah, ini tujuannya selain bisa merejuvenasi dari kulit wajah, juga bisa memperbaiki area sekitar mata. Jadi nanti tampilan kulitnya tadinya ada lingkaran hitam, dengan laser itu lebih bagus tentunya. Bebas juga lingkaran hitam ya, yes. Oke. Lalu treatment apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pada kulit sekitar mata? Treatment kita bagi beberapa. Jadi kalau untuk tadi yang kantung mata, ada yang filler, ada juga operasi kan. Cuma kalau yang tadi untuk lingkaran hitam, kita juga bisa lakukan laser Pico, atau juga bisa untuk peeling, tindakan peeling, chemical peeling itu bisa. Cuman chemical peeling memang tidak terlalu nyaman karena ada pengelupasan. Ya, memang prinsipnya pengelupasan kalau chemical peeling ya. Berarti hal itu juga bisa untuk kantung mata, kerutan dan garis halus, dan mata panda gitu, betul ya, Dok? Ya, jadi saya tambahkan juga untuk kerutan. Kalau kerutan sekitar area mata juga bisa ditambahkan treatment suntik botox biasanya. Oh, suntik botox. Jadi untuk kerutan-kerutan, jadi paling pas adalah botox. Mendengar suntik nih, Sobat Sehat Immanuel, sakit, dokter? Tidak? Kalau suntik sih sebetulnya dibilang sakit, ya pasti sakit ya. Tapi nanti untuk treatment tentunya kita lakukan dengan jarum yang paling kecil. Jadi rasa sakitnya pun minimal. Kemudian sebelum treatment ada prosedur anestesi lokal yang dilakukan dengan cara pengolesan daerah yang mau dilakukan treatment, dibiarkan 30 menit. Saya kira sih pasti akan nyaman nanti tindakannya. Lalu bagaimana prosedur tindakan, apakah menyakitkan, Dok, prosedurnya? Jadi untuk treatment ini sebenarnya tidak menyakitkan karena dilakukan anestesi topikal dulu. Setelah anestesi topikal 30 menit baru lakukan laser. Lasernya juga nggak lama prosedurnya, hanya sekitar 5-10 menit saja. Nanti hasil maksimalnya didapatkan seminggu kemudian. Jadi kulitnya tampilannya lebih cerah sekitar area mata, lingkaran hitam hilang. Nah, untuk Sobat Sehat Immanuel, hanya dengan 5-10 menit, lingkaran hitam bisa hilang, betul ya, Dok? Betul. Baik. Ayo segera datang ke Rumah Sakit Immanuel Bandung. Lalu, apakah setelah treatment laser, masalah pada mata tersebut akan timbul kembali atau kambuh kembali, Dok? Nah, memang untuk prosedur laser ini biasanya sih program dari saya sendiri untuk lingkaran hitam itu biasanya 4 kali dengan jeda sebulan sekali. Tapi sebenarnya 4 kali ini tidak mengikat. Kita lihat lagi dari respon kulit masing-masing pasien. Kalau ternyata 2 kali udah bagus, saya cukupkan 2 kali. Nah, untuk pencegahan atau maintenance tetap dilakukan. Saran saya lakukan pengulangan laser setiap 3-4 bulan sekali. Karena hanya sebentar kok, Dok, ya. Betul. Karena kan tetap aktivitas kita kan nggak mungkin di rumah terus kan. Aktivitas banyak keluar rumah dan lain-lain itu kan mungkin bisa bikin nanti kambuh lagi. Boleh, baik. Dokter, perlu waktu berapa lama agar treatment sesuai dengan yang diharapkan? Saya kira kalau misalnya hasil dalam 1 atau 2 kali sudah bagus, jadi mungkin 2 bulan lah. 2 bulan udah ada perubahan. Baik. Bagaimana cara mencegah supaya tidak timbul kembali, Dok? Nah, tidak timbul kembali tentunya selain tindakan tadi laser, gunakan krim harian untuk mata yang direkomendasikan dokter. Misalnya untuk yang malamnya mengandung pelembab, mengandung hyaluronic acid. Kemudian kalau paginya gunakan sunscreen. Nah, jangan lupa jadi mengoleskan sunscreen sampai bawah mata. Kadang-kadang bawah mata itu terabaikan ya, jadi kelewat, jadi ya udah. Kulit muka aja gitu ya? Kulit muka aja yang diperhatikan, padahal yang bawah mata juga perlu. Atas mata perlu juga. Biar nggak hitam gitu ya, dokter. Tips perawatan di rumah itu bagaimana, dokter? Tips perawatan untuk kulit secara umum mungkin ya? Iya, betul. Nah, untuk perawatan kulit secara umum tentu gunakan krim yang sesuai dengan jenis kulitnya, pelembab, foundation, atau krim malam yang mengandung retinol. Kemudian makan yang bergizi, mengandung sayur dan mengandung buah-buahan. Kemudian minum juga yang banyak. Air putih jadi tentunya, banyak di sini artinya minimal 2 liter sehari air putih tentunya supaya hidrasi kulit tetap terjaga. Kemudian tadi jangan kurang tidur. Oh iya, tidur yang berkualitas.
harus sesuai waktunya. Nggak banyak begadang. Jadi kalau tidur jam 10 sudah tidur maksimal sampai jam 5 atau jam 6 pagi. Itu mungkin dari saya. Lalu apakah ada treatment lain selain laser, Dok? Di media sosial banyak sekali oles kantong mata yang dengan mata panda ini bisa hilang nih dengan kantong mata yang ini gitu. Betul nggak, Dok? Maksudnya menurut dokter obat oles itu betul bisa digunakan atau kayak gimana, Dok? Ya memang itu sangat banyak sekarangnya di media sosial TikTok atau Instagram. Jadi kalau pandangan saya sendiri, kalau untuk kantung mata sudah jelas tidak bisa. Karena seperti yang tadi saya bilang, treatmentnya kalau tidak filler adalah operasi. Kalau untuk lingkaran hitam atau KVI mungkin masih bisa dengan produk-produk yang ada di pasaran gitu. Cuma memang hati-hati dalam pemilihan produk, kadang-kadang bisa saja mungkin terjadi tidak cocok atau alergi atau iritasi mungkin. Boleh, baik. Dok, makanan yang sebaiknya dikonsumsi untuk menjaga kesehatan kulit, terutama kulit sekitar mata supaya tetap sehat itu apa saja, Dok? Ya kalau makanan sih sebenarnya biasanya yang mengandung buah-buahan yang mengandung antioksidan banyak, apel, pir dan jeruk ya mungkin ya itu yang. Kalau sayuran ya sayuran apa aja sih sebenarnya yang berwarna hijau tentunya gitu. Baik dokter, untuk Sobat Sehat Immanuel yang ingin konsultasi dengan dokter itu dapat ditemui di mana, Dok? Baik, untuk Sobat Sehat Immanuel, jadwal saya di Rumah Sakit Immanuel ada di Senin, kemudian hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Oke, jadi untuk hari-hari tersebut, Sobat Sehat Immanuel boleh langsung daftar ke Rumah Sakit Immanuel Bandung. Baik, informasi saja untuk Sobat Sehat Immanuel yang tidak mau mengantri pada saat pendaftaran, kami melayani pendaftaran via WhatsApp di 0811 247 2626. Dan untuk layanan customer service bisa menghubungi 0821 2080 3478. Juga untuk cek jadwal dokter di www.rsimmanuel.com. Baik, Sobat Sehat Immanuel, tiba saatnya di penghujung acara. Saya Putri Dwi Nurul Lutfi dan Dr. Prawindra SPKK serta tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Anda tetap sehat adalah dambaan kami.